Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismar. Saudara siapa namanya? Nama saya Ardi. Ardi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ardi? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Betapa luar biasanya nikmat sehat itu. Bahkan orang yang banyak uangnya, orang yang kaya, tapi dia dalam keadaan sehat, sakit, maka sesungguhnya hartanya tidak berguna. Maka nikmat yang patut kita syukuri adalah kesehatan yang diberikan Allah hari ini. Saudara Ardi, kita ini sesungguhnya bersaudara. Bersaudara dalam bukan berarti bapak kita sama, bukan berarti ibu kita sama, tetapi kita dipersaudarakan dengan kalimat La ilaha illallah. Dalam hati saudara Ardi dan dalam hati saya, insya Allah ada kalimat La ilaha illallah yang mengikat kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu bersaudara. Nah, ketika kita bersaudara, apa yang perlu kita lakukan adalah ketika kita berdekatan seperti ini, kita saling bersilaturahmi, saling mempererat persaudaraan. Dalam pertemuan kita seperti ini, apa yang kita bicarakan tentu bukan dunia, bukan duniamu, bukan pula duniaku, karena tentu dunia kita dan itu berbeda. Karenanya ketika kita bertemu seperti ini, maka yang kita bicarakan adalah tujuan kita nanti di akhirat. Karena rata-rata umat Nabi Muhammad itu umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Dan tentu kita akan berakhir. Oleh karena itu, apa tujuan kita ketika bertemu seperti ini? Saling mengingatkan kepada apa tujuan kita nanti. Kemudian ketika kita berjauhan, apa yang perlu kita lakukan adalah saling mendoakan. Sebagaimana seperti yang sering diucapkan oleh khatib, doanya terhadap kaum muslimin, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah doa kita ketika kita berjauhan, saling mendoakan. Kewajiban seorang muslim. Nah, saudara Ardi, kita ini semua tentu pasti akan mati. Nah, tujuan kita pasti sama-sama menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang patut kita kuatkan, yang patut kita selalu ingat dalam kehidupan ini bahwasanya kita akan mati, tentu butuh persiapan yang matang untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Baik itu kehidupan di alam kubur maupun kehidupan di padang mahsyar nanti. Nah, amalan apa saja yang perlu kita perkuat dalam kehidupan ini? Tentunya amalan yang pertama dalam rukun iman adalah ibadah sholat. Sholat ini adalah sesuatu yang hanya dikhususkan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, yaitu manusia. Tidak ada makhluk lain yang bisa melakukan sholat ini selain manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna. Oleh karena itu, sholatlah yang perlu kita senantiasa lakukan. Nah, dalam sholat ini pula ada sholat yang namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah inilah yang nilainya sangat tinggi daripada kita sholat sendiri. Karena sholat sendiri kita cuma dapat satu. Tetapi ketika kita sholat berjamaah di masjid tentunya, maka nilainya 27 kali lipat dari sholat sendiri. Oleh karena itu, tentu kita sebagai seorang manusia yang memiliki akal dapat membedakan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Oleh karena itu, sebagai orang yang dalam berbisnis pun akan lebih memilih yang banyak daripada yang sedikit. Tentunya kita akan memilih sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, saya mengajak saudara Suhardianto untuk datang ke masjid sholat berjamaah bersama-sama kami. Nah, kebetulan di masjid kita ada rangkaian ibadah-ibadah dan pengingat terhadap kematian. Nah, ketika kita mendirikan sholat, ketika kita senantiasa melaksanakan sholat dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan kita jaminan rezeki. Dan jaminan rezeki ini tidak akan kita sangka-sangka ketika kita hidup di dunia. Nah, ketika kita sudah mati di alam kubur nanti, Allah akan memberikan kita perlindungan dari siksa kubur ketika kita menjaga sholat yang wajib ini dan mengikutinya dengan sholat-sholat sunnah. Nah, ketika kita sampai di padang mahsyar nanti, amalan-amalan kebaikan kita akan diterima dari arah sebelah kanan. Sebagaimana keutamaannya orang yang menerima amalan dari sebelah kanan itu sangat gembira. Tetapi ketika amal kita diterima dari sebelah kiri, maka dia mengatakan alangkah baiknya amalan ini tidak
buku catatan ini tidak saya terima. Oleh karena itu, sholatlah yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita senantiasa laksanakan dalam waktunya. Kemudian selanjutnya ketika kita akan melangkah ke jalan yang lebih dekat dengan surga, yaitu Shiratal Mustaqim, kita akan melewatinya secepat kilat. Coba bayangkan betapa sulitnya itu melewati Shiratal Mustaqim, bahkan diceritakan bahkan kulitnya pun, dagingnya tersangkut-sangkut di kaitnya. Tapi ketika kita melaksanakan sholat ini dengan benar-benar, maka kita akan melewatinya secepat kilat. Kemudian tentu tujuan terakhir kita adalah masuk surga, surganya Allah. Itulah impian kita sesungguhnya. Dan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ini dengan baik, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Nah, tentu saudara Suhardianto akan lebih memilih jalan yang benar itu. Oleh karena itu saya mengajak saudara Suhardianto untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita punya waktu yang lenggang, maka barengilah dengan sholat sunnah. Oke, saudara Suhardianto? Masya Allah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Suhardianto. Antum namanya siapa? Masya Allah, nama saya Muhammad Ismar. Kita bertemu ini bukan semata-mata karena kebetulan atau sesuatu perkara apapun itu, tapi kita bertemu ini karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana antum sehat? Alhamdulillah sehat. Suatu kenikmatan yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat itu sendiri, karena begitu banyak orang-orang yang menginginkan kesehatan itu, akan tetapi sudah tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini bersaudara. Kita bersaudara bukan karena sama ibu, kita bersaudara bukan karena sebapak, kita pun bukan bersaudara karena sepersusuan, akan tetapi kita bersaudara karena dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita ini bersaudara, langsung dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri saya ada kalimat la ilaha illallah, dan di diri antum pun ada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sama-sama di dalam hati kita, insya Allah sama-sama ada kalimat la ilaha illallah. Nah, disitulah puncak bahwa misalnya kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun lanjutan ayatnya itu fa'aslihu baina akhawaykum, apabila kalian melihat saudara kalian bertikai, maka damaikanlah keduanya. Nah, kita sebagai sesama muslim tentunya tidak tega atau tidak menginginkan pertikaian ataupun perceraian antara kita dengan saudara kita. Jadi apabila kita melihat saudara kita bertengkar dan bertikai, maka Allah langsung perintahkan kita bahwa damaikanlah kedua saudara kita yang bertikai itu. Nah, kemudian kita ini, saya ini kesini bukan semata-mata karena apa, hanya untuk bersilaturahmi kepada saudara Muhammad Ismar. Dan bagaimana cara kita ini memperkokoh persilaturahmian kita ini, yakni ada dua cara. Yakni yang pertama, apabila kita dekat, maka kita saling mengunjungi seperti apa yang saya dan Muhammad Ismar lakukan ini, saling mengunjungi untuk bersilaturahmi. Dan yang kedua, apabila kita berjauhan, maka kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Dan mungkin Muhammad Ismar sudah tahu doa daripada apabila kita saling mendoakan sesama sesama muslim, yakni sebagaimana yang selalu dikatakan di dalam khatib apabila berkhutbah itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, doa ini keutamanya sangat besar. Kenapa? Karena doa ini mencakup yang hidup dan yang mati. Kalau kita perhatikan kalimatnya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kita seakan-akan berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin dan mukminat.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan kaum mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, mau yang hidup maupun yang mati. Nah, begitu besarnya dan begitu besarnya keutamaan doa ini sehingga mencakup yang hidup maupun yang mati itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu tentunya kita sudah paham bahwa uh, di antara umatnya para nabi itu umat Nabi Muhammad SAW lah yang paling pendek umurnya, berkisaran 60 sampai 70 tahun saja. Jadi tentunya kalau kita sadar bahwa umur kita ini tidak panjang, tentunya kalau kita masih merasa diri kita mempunyai iman, tentunya kita mempersiapkan amalan-amalan yang tentunya akan kita bawa kembali kepada Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa kita persiapkan adalah amalan solat itu sendiri. Nah, solat, begitu besarnya solat ini sehingga permisalahan solat ini bagaikan tian, di antara tian yang kokoh di dalam rumah itu. Kalau tian ini tidak ada, maka rumah itu akan akan hancur, akan tidak berdiri tegak. Nah, begitulah permisalannya. Dan solat ini, walaupun antum melakukan puasa, melakukan haji, sedekah setiap harinya, itu semua tidak akan dianggap kalau anda tidak melakukan solat. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa amalan yang paling pertama dihisab di yaumul akhirah nanti adalah perkara solatnya. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan apabila solatnya buruk, maka buruklah semua amal perbuatannya. Jadi banyak sekali yang membahas tentang keutamaan solat ini, akan tetapi cukuplah hadis ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan untuk saudara Ismar tentang keutamaan solat ini. Apabila solat ini tidak dijaga, maka semua amalan kebaikan kita akan hancur, lebur, tidak ada gunanya, bagaikan debu yang tertiup angin. Nah, jadi itu karena itulah solat ini sangat penting untuk ditunaikan. Solat ini bisa ditunaikan secara sendiri ataupun secara berjamaah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita lakukan solat ini secara berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah ini pahalanya sangat besar. Ya, bandingkan sholat berjamaah ini pahalanya bisa kita raih senilai 27, sedangkan sholat sendirian hanya satu pahalanya. Nah, bayangkan sangat jauh perbandingan antara 1 dan 27 itu, sangatlah jauh. Jadi kalau kita masih bisa berpikir ya tentang yang baik dan yang benar itu, maka tentunya kita memilih yang 27 itu, karena sungguhlah rugi kita apabila memilih yang satu padahal ada yang lebih banyak. Kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa kita harus memilih yang buruk? Jadi kebetulan di masjid juga ada pengkajian tentang pengingat-pengingat. Kalau Muhammad Ismar ada kesempatan 5 menit saja, kalau tidak ada 5 menit kalau tidak ada 5 menit, setidaknya ada 3 menit, luangkanlah waktu saudara Muhammad Ismar. Kalau memang waktu Muhammad Ismar ini sangat minim sekali, maka setidaknya tunaikanlah solat hanya sekedar solat berjamaah di masjid itu sendiri. Karena kita tahu bahwa saudara Muhammad Ismar sudah tahu ya kan ya tentang keutamaan sholat berjamaah ini, dan insyaallah saya mengajak Muhammad Ismar untuk sholat berjamaah, sholat di masjid berjamaah bersama-sama kami. Dan kalau sekiranya ada waktu luang, ikutilah sedikit waktu, luangkanlah sedikit waktu Muhammad Ismar ini untuk mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan. Insyaallah. Insyaallah. Ya, alhamdulillah.